Tadi saya menyaksikan video Ade Armando, host dari Cokro TV yang terkenal itu, digugat oleh Yasona Lawli dan Hasto Kristianto sebesar 200 miliar. Dan nampaknya dia grogi gitu, lalu mengatakan berserah kepada Tuhan saja, pasrah kepada Tuhan saja, bagaimana nasibnya. Karena di Indonesia segala sesuatu bisa terjadi. Padahal dia mencatat bahwa sebagai penggugat Yasona Lawli dan Hasto Kristianto selama 10 kali dipanggil untuk mediasi nggak pernah datang. Dan dia sudah tahu tentang Perma nomor 1 tahun 2016. Ketentuan di sana dengan jelas mengatakan bahwa penggugat itu wajib datang untuk proses mediasi. Ya, maksimum 2 kali ketidakdatangan. Kalau nggak datang oleh karena alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, oke. Tapi secara prinsip harus datang. Dan pertanyaannya begini, kalau nggak datang itu bagaimana? Itu gugatan tidak dapat diterima konsekuensi hukumnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa tadi itu Ade Armando menunjukkan apa sikap tidak percaya diri dia lalu berserah kepada Tuhan? Loh, seorang Ade Armando itu seorang yang katanya menggunakan logika. Gitu. Menurut hemat saya tidak usah sekarang mengarah kepada Tuhan. Ya, Anda harus mengambil tindakan-tindakan hukum yang cerdas, termasuk di dalamnya kuasa hukum Anda gitu. Laporkan hakim yang memberikan toleransi 10 kali mediasi sampai memanggil dengan layak gitu ya. Kalau kita ada kebenaran, lalu para penggugat itu tidak datang, nah itu kan sudah toleransi yang kebablasan, keterlaluan. Anda bisa melaporkan hakim-hakim itu kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial, karena itu sudah nggak pada tempatnya, gitu. Karena gugatan itu Anda sudah nggak usah berharap pada Tuhan, tapi pasti itu udah harus ditolak, itu tidak dapat diterima, gitu. Ya, jadi saya mau mengatakan begini, saya kan tidak kenal Anda, di Armando secara pribadi, kecuali mengenal Anda sebagai figur populer, host Cokro TV, ya. Juga tidak kenal Menteri Yasona Lawli secara pribadi, kecuali mengenal beliau sebagai menteri. Juga tidak pernah kenal Hasto Kristianto, kecuali kenal beliau sebagai Sekjen PDIP. Ya. Artinya saya tidak berkepentingan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Saya mengomentari ini karena saya ingin mengatakan bahwa apa yang Anda alami ini penting untuk masyarakat. Karena berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum, seharusnya hakim tidak mentolerir sikap-sikap disobedience itu dari sikap-sikap ketidakpatuhan dari Yasona dan dari Hasto itu. Karena itu menjadi problem nanti, menjadi presiden kalau seorang penggugat-penggugatnya figur-figur semacam itu lalu ditolerir secara berlebihan. Ya, hakim kan tidak boleh melakukan itu. Karena itu saya mengatakan harusnya Anda atau kuasa hukum Anda itu bertindak secara cerdas di dalam hukum, ya, karena teknis yuridis itu sudah salah begitu. Sekali lagi akibat hukum daripada ketidakhadiran dari para prinsipal itu bisa dikatakan sebagai predikat tidak baik. Gitu. Akibatnya gugatannya tidak dapat diterima. Itu pesan saya sehingga masyarakat tahu bahwa ini katanya negara hukum. Jangan sampai ada kalau pihak-pihak yang berperkara itu tokoh-tokoh lalu diistimewakan oleh hakim. Tidak boleh. Nah,